Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan air mata kami Kau rangkai menjadi bintang-bintang. Kau rangkai menjadi kesukaan besar. Oleh karena itu pada pagi hari ini, seberapa kami yang mengikuti live ini, kami percaya Kau persiapkan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu sebelum kami melangkah jauh hari ini melakukan segala aktivitas kami, biarlah firman-Mu menguatkan, menghibur, bahkan meneguhkan dan juga memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan kami percaya semua kami diberkati. Impartasi firman-Mu, kekuatan firman-Mu mengalir atas hidup kami. Haleluya. Setiap yang rindu mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. 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 Salam semuanya. Shalom. Selamat pagi. Apa kabarnya pagi hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan, saya percaya saudara mengalami lawatan Tuhan pagi hari ini. Amin. Dari awal sampai tadi dan juga sampai hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Tidak kebetulan kita bisa datang hari ini kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak bisa datang kepada Tuhan. Mereka berbaring di rumah sakit atau mereka tergeletak jatuh, tidak mampu untuk bangkit kembali karena mereka mengalami penderitaan yang berat. Tetapi pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita. Amen. Dia menuntun kita hari lepas hari dan sampai pagi hari ini kita bertemu muka dengan muka. Amen. Dengan bersuka cita untuk menyembah kepada Tuhan. Amin. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Mari kita simak baik-baik dan renungkan baik-baik supaya kita menjadi jemaat yang kuat. Kita buka dalam Mazmur yang 125 ayat 1 sampai 5. Saudara bisa lihat di rumah Alkitab masing-masing, boleh buka. Mungkin sudah lama tidak buka karena pakai handphone di gereja, pakai handphone di mana-mana. Sekarang di rumah buka Alkitabmu, Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Aman dalam lindungan Tuhan, nyanyian Ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya. Demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang digundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikannya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyangkan mereka bersama-sama dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Ya, hari ini judul firman Tuhan kita saya ambil dari Mazmur 125 ayat 1 sampai 5, dikatakan hari esok bersama Tuhan siapa takut? Amin. Bersama Tuhan tidak ada ketakutan. Artinya kita berani karena Tuhan berjalan di depan kita. Lagu kita berkata, ku rangkai air mata menjadi permata. Ya, ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di pikiranmu, ku di rencanamu. Karena kita tidak pernah berjalan sendiri. Amin. Hari ini dikatakan dalam Mazmur 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti gunung Sion yang tidak goyang. Yang tetap untuk selama-lamanya. Yes. Tetap kuat, tidak goyang apapun masalah problema yang kita hadapi akhir-akhir ini. Tetap kuat. Amin. Tidak Amin. pernah goyah selama-lamanya. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya.
Berita-berita yang mengerikan hampir setiap hari kita dengar. Iya. Ya, dari sana, dari sini, dunia semakin bergelora, dunia semakin bergoncang. Tak bisa disalahkan siapapun. Ya, kita tidak bisa mengalahkan pemerintah. Kita tidak bisa mengalahkan suami yang cari duit. Tidak bisa. Kita tidak bisa menyalahkan anak-anak, tidak bisa menyalahkan istri. Bahkan perusahaan-perusahaan pun banyak yang goncang akhir-akhir ini ya. Dikatakan banyak juga perusahaan-perusahaan yang tutup. Sudah diambang pintu kebangkrutan. Ya, tak bisa disalahkan siapapun. Di sekitar kita semua orang merasa takut, ya, semua orang merasa bimbang, khawatir menghadapi hari esok. Tetapi percayalah, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu bersikap sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah beribadah. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang takut akan Tuhan, dikatakan Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapan pun tidak akan hilang. Itu bagi anak-anak Tuhan. Hari esok memiliki kesusahannya sendiri, dikatakan dalam firman Tuhan. Karena itu kita tidak perlu disibukkan memikirkan keadaan esok dengan dihantui oleh berbagai hal yang membuat takut dan gentar. Apalagi rasa takut dan khawatir itu berlebihan. Sampai-sampai kita nggak bisa tidur, ya, melebihi iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau sudah punya masalah atau besok mau makan apa, berlebihan, ya, memikirkan di luar melebihi dari iman kita, rasa takut terus, rasa kekhawatiran terus. Tetapi percayalah, pada pagi hari ini dikatakan masa depan sungguh ada dan harapan tidak pernah hilang bagi anak-anak Tuhan. Sekalipun dunia dipenuhi dengan goncangan-goncangan di segala bidang kehidupan, ya, digoncang sana, digoncang sini, membuat kita khawatir, membuat takut, kecut hati. Tetapi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan yang tidak tergoncangkan adalah kita adalah anak-anak Tuhan. Dunia semakin digoncang. Kalau firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat 28, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena penyertaan Tuhan atas kita sampai kepada kesudahan zaman. Jadi dunia digoncangkan, berkat-berkat mereka digoncangkan, digoncang dan dibawa kepada orang-orang percaya. Percaya akan hal itu. Kalaupun rasa dunia ini tidak membawa harapan lagi, tidak membuat kita damai lagi, dunia ini tidak membuat kita lagi senang atau tenang. Tetapi percayalah, berkat-berkat mereka yang digoncangkan dibawa kepada kerabat-kerabat kita. Tuhan membela anak-anak Tuhan. Ada pembelaan khusus bagi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Ada pembelaan khusus bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Penyertaan Tuhan itu sampai kesudahan zaman. Dan dikatakan akan terjadi antikris, kesusahan yang pelaratan. Bahkan pemerintah memprediksi, ya, bahwa dunia ini akan masuk ke dalam masa kesukaran, masa kelaparan. Tetapi percayalah, pembelaan Tuhan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang berseru selalu setiap hari kepada Tuhan, ada pembelaan khusus. Amin. Oleh karena itu jangan jemu-jemu datang kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu datang berdoa kepada Tuhan. Jangan malas berdoa kepada Tuhan. Rasanya memang enak tidur pagi, apalagi sudah jam 3, ditarik mata terus, pingin tidur, ambil selimut. Yang apalagi yang pakai AC, rasanya enak tidur. Mendengarkan firman Tuhan tidak enak, ya, mendengarkan berdoa kepada Tuhan rasanya enggan, malas.
Oleh karena itu pada pagi hari ini bagi orang-orang yang malas mencari Tuhan, bagi orang-orang yang malas bersekutu dengan Tuhan, dia akan tertinggal, dia akan mengalami kelaparan, dia akan mengalami penderitaan. Yang sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Pada pagi hari ini dikatakan bahwa penyertaan Tuhan sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman ini, percaya Tuhan tetap ada di depan kita, Amin. berjalan bersama kita. Ya. Apapun rintangan yang kau hadapi, Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu marilah kita menjalani hidup ini dengan sikap yang optimis. Ya, hidup kami ini katakan kepada Tuhan karena percaya kepada Tuhan. Bukan karena melihat dulu baru kita percaya, tapi kita percaya kepada Tuhan. Dengan sendirinya Tuhan akan melangkahkan kaki kepada kita. Amin. Hidup karena percaya berarti melangkah dengan iman. Melangkah dengan iman kepada Tuhan. Karena itu bukan lagi mengandalkan kekuatan sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam hidup ini kita tidak mampu. Iya, Kita tidak akan sanggup. Dan kita akan mengatakan kita lemah, loyo, capek, lelah. Ya, seringkali kita ada lihat saya sudah lelah, saya sudah capek. Panggillah saya Tuhan. Rasanya berserah diri kepada Tuhan. Karena ya sudah stres, frustrasi, banyak yang dipikirin. Tetapi pada hari ini andalkan kepada kekuatanmu kepada Tuhan. Amin. Minta kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan kekuatan yang baru itu bagi kita. Amin. Untuk menghadapi tantangan yang berat di depan kita. Tuhanlah yang kita andalkan. Mari semuanya berserah atas pimpinan Tuhan. Menjadi kepala rumah tangga dalam kehidupan kita. Jangan pernah melewatkan hari tanpa melibatkan Tuhan. Jangan pernah melewatkan hari-hari tanpa berdoa kepada Tuhan. Tanpa baca firman kepada Tuhan. Kita akan jatuh. Minta penyertaan Tuhan dalam segala hal. Saat engkau pergi bekerja pada pagi hari ini, saat engkau memulai bisnismu, minta dulu penyertaan Tuhan kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Kalau anak-anak kami pergi kerja atau yang sekolah, kemanapun mereka pergi, mereka selalu minta doa kepada kami. Kita ulurkan tangan, kita tumpang tangan kepada anak-anak dan mereka baru berangkat kerja. Supaya apa? Ada penyertaan Tuhan di dalam perjalanan mereka. Sekalipun mereka mengalami sesuatu di perjalanan, tapi ada pembelaan Tuhan yang menyertai mereka. Pada akhir-akhir ini mungkin kita melalui banyak. Pada saat ini mungkin kita akhir-akhir ini melalui di dalam lembah kekelaman. Ya, lembah bayang-bayang maut. Pada hari ini kita tidak perlu takut karena Tuhan beserta kita. Lalu dikatakan Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ya, kita berjalan dalam lembah kekelaman. Atau mungkin dalam mengalami duka yang dalam. Atau penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh. Ekonomi yang tidak kunjung dipulihkan. Selalu makin hari ekonomi kita semakin merosot. Usaha bisnis kita semakin merosot. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Amin. Sebab engkau besertaku, gedamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Ada penghiburan yang luar biasa dari Tuhan. Maka yang dikatakan tadi lagu, kurangkai air mata menjadi permata. Amin. Artinya Tuhan akan merangkai segala duka kita menjadi sukacita bagi kita pagi hari ini. Percayalah, tanpa penyertaan Tuhan kita tidak akan pernah sampai di hari ini. Tetapi karena penyertaan Tuhan, saudara dan saya bisa datang berlutut di bawah kaki Tuhan. Bersyukur pagi hari ini. Amin. Dan mengatakan ucapan syukur yang begitu besar. Mengatakan syukur segala keadaan yang saudara alami pagi hari ini. Mari memiliki tekad untuk hidup benar. Dan jangan lagi bermain-main dengan dosa. Kalau saudara sudah berdoa, sudah baca firman, tetapi masih bermain-main dengan dosa,
hati-hati. Ya. Saudara akan jatuh dalam kekelaman. Ya. Tetapi kalau saudara bangkit dari dosa itu, meninggalkan dosa yang selama ini saudara perbuat, saudara yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara harus bisa melepaskan dosa itu. Amin. Sehingga saudara dapat pasti mengalami pembelaan dari antara orang-orang fasik. Pembelaan yang besar yang dari Tuhan. Amin. Hari ini apa yang kau alami? Bisnismu kah yang semakin merosot? Keluarga kah yang semakin berantakan? Anak-anak yang tidak karuan, tidak bisa diurus. Penyakit-penyakit yang tidak kunjung sembuh. Hari ini ada pembelaan yang besar dari Tuhan. Amin. Gadah Tuhan, tongkat Tuhan yang menghibur hati kita pagi hari ini. Amin. Percayalah pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, aku akan diberkati ketika aku mengandalkan Tuhan. Amin. Aku akan diberkati ketika menaruh harapanku kepada Tuhan. Ya. Karena dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Mari semua kita bergantung kepada Tuhan, memberikan harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Jangan memberikan harapan itu kepada pekerjaan suamimu. Jangan memberikan harapan itu kepada hasil-hasilmu selama ini, atau uangmu yang banyak kau kumpulkan selama ini, ya, atau mungkin asetmu yang selama ini. Jangan buat harapanmu kepada dia, tetapi berilah harapanmu kepada Tuhan. Amin. Yang selalu membela engkau dalam setiap detik, yang selalu menyertai kita dimanapun engkau berada. Yes. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Saya persilakan kepada Bapak Gembala, silakan.